Tidak semua para tetua kita, mungkin kakek nenek kita, di seluruh belahan Nusantara ini, pada awalnya paham akan merdeka. Merdeka hanya dideklarasikan oleh sekelompok elit yang mengerti akan konstelasi dunia, yang paham akan pentingnya sebuah negeri itu merdeka. Kalau kita lihat fenomena banyaknya persoalan di negeri ini, utamanya korupsi yang terjadi di mana-mana, agaknya para elit banyak yang tidak paham akan arti kata merdeka. Lemah apapun ekonomi Anda, sekecil apapun penghasilan Anda, kita semua untuk pajak tidak langsung adalah bagian dari orang-orang yang memenuhi kewajiban kenegaraan. Bukannya mengawasi. Kita lihat kasus terakhir soal apa yang saat ini sedang disidik oleh KPK. CSR-nya BI dan OJK. Ditilep, dikorup oleh anggota DPR. Betapa banyak dari komisaris yang dia pilih, Pak Erick Thohir saat ini ya pilih, itu tidak jelas kompetensinya di bidang di mana perusahaan yang dia bertindak sebagai komisaris atau pengawas di sana. Bahkan ada kriminal yang sudah ingkrah putusannya, tetap diangkat menjadi komisaris. Hidup hanya sekali, mari buat berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja harus tetap semangat. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tapi menjadikan kebaikan sebagai suatu kebiasaan itu baru yang terbaik dan luar biasa. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya saat, ayo tebar banyak manfaat. Ini bulan Agustus, bulan Merdeka. Sebentar lagi kita akan memperingati 80 tahun negeri ini merdeka. Apa esensi dari merdeka? Merdeka sejatinya adalah hilangnya rasa takut. Hilang dari rasa takut terhadap ancaman keamanan fisik. Hilang dari rasa takut terhadap ancaman keamanan psikis. Hilang dari rasa takut terhadap ancaman kehilangan harta benda. Hilang dari rasa takut karena ketidakpastian masa depan. Dan hilangnya rasa takut lainnya. Intinya merdeka adalah hilangnya rasa takut. 80 tahun merdeka, apakah rasa takut tersebut hilang dari setiap diri anak bangsa ini? Mari masing-masing dari kita merenung. Apakah semua dari kita ini secara psikis hilang dari rasa takut untuk berbicara tentang kebenaran, tentang sesuatu yang mengganggu kita secara bangsa, tentang pejabat yang tidak tahu diri, yang arogannya luar biasa, tentang aparat yang semena-mena? Jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. 80 tahun merdeka. Dan itu, aku yakin, tidak semua para tetua kita, mungkin kakek nenek kita, di seluruh belahan Nusantara ini, pada awalnya paham akan merdeka. Merdeka hanya dideklarasikan oleh sekelompok elit yang mengerti akan konstelasi dunia, yang paham akan pentingnya sebuah negeri itu merdeka. Meski itu hanya dideklarasikan oleh sekelompok elit saja, tapi secara sukarela, riang gembira di seluruh belahan Nusantara
kakek nenek kita menerimanya. Kenapa? Karena mereka tahu akan tujuan negeri ini merdeka. Jadi mereka punya mimpi yang sama. Sekelompok besar orang yang tidak tahu bagaimana cara mewujudkan mimpi tersebut. Dan ada sekelompok elit yang terdidik, yang peduli, yang paham akan pentingnya negeri merdeka, dan elit tersebut memperjuangkan dan mendeklarasikannya. Mari kita berkaca ke keadaan kita saat ini setelah 80 tahun merdeka. Apakah mereka, para elit yang saat ini eksis, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, memahami arti kata merdeka tersebut? Kalau kita lihat fenomena banyaknya persoalan di negeri ini, utamanya korupsi yang terjadi di mana-mana, agaknya para elit banyak yang tidak paham akan arti kata merdeka. Teman-teman para pembayar pajak, sudahkah Anda membayar pajak hari ini? Sadar atau tidak sadar? Rela atau tidak rela? Mau atau tidak mau? Punya NPWP atau tidak punya NPWP? Jika Anda berbelanja hari ini di gerai Indomaret atau gerai-gerai lainnya, ada produk yang Anda bayar itu di dalamnya dibebani pajak pertambahan nilai PPN. Ini adalah pajak tidak langsung. Dan itu artinya apa? Anda sudah membayar pajak. Dan ini jujur ongkos dari merdeka. Kenapa dibilang ongkos dari merdeka? Karena itu adalah kewajiban kenegaraan kita untuk jalannya negeri ini, untuk sustainability, untuk distribusi keadilan sosial. Meskipun Anda secara strata sosial tidak mampu, yang namanya pajak tidak langsung, kalau objeknya terhutang pajak pertambahan nilai, maka harga yang Anda bayar termasuk pajak di dalamnya. Jadi, selemah apapun ekonomi Anda, sekecil apapun penghasilan Anda, kita semua untuk pajak tidak langsung adalah bagian dari orang-orang yang memenuhi kewajiban kenegaraan. Wahai para penikmat pajak, sudahkah Anda menikmati pajak hari ini? Anda, saya, dan semua penyelenggara negara, siapapun yang hidup di negeri ini adalah penikmat pajak. Ya, kita penikmat pajak. Kita pergi ke kantor, ke sawah, ke mana tempat, melalui jalan. Jalannya bagus, yaitu adalah bagian dari buah pajak yang kita bayar. Kita aman di jalan, tidak ada copet, tidak ada penodongan, tidak ada gangguan-gangguan lainnya. Itu bagian dari pajak yang kita nikmati, karena rasa aman itu tentu berasal dari kendali aparat keamanan yang kita bayar. Itu kita penikmat pajak tidak langsung. Tapi ada penikmat pajak langsung yang lebih dulu menerima kenikmatan itu dibanding kita. Siapa mereka? Mereka adalah aparatur negara. Baik yang organik. Yang organik itu adalah orang-orang yang memilih profesi sebagai aparatur negara, dan mereka tentu lolos diseleksi. Artinya mereka jadi aparatur negara dengan syarat dan ketentuan berlaku di banyak profesi. Ada aparat keamanan, polisi, tentara, ada aparat penegak hukum, kejaksaan, kehakiman, ada guru, ada bermacam-macam. Mereka adalah para penikmat pajak yang lebih dulu menikmati dibanding masyarakat. Dan kita harus bukakan mata mereka agar mereka sadar sebagai penikmat utama atau yang pertama, itu adalah kontra prestasi atau hak yang kita berikan, tapi ada kewajiban juga yang kita berikan kepada mereka, tentu melalui undang-undang sesuai tupoksi masing-masing, yaitu apa? Mendistribusikan keadilan sosial sesuai dengan tujuan untuk apa negeri ini berdiri. Sekali lagi tentu sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Kalau dia polisi, ya
uruslah keamanan negeri ini. Kalau dia guru ya berikan, guru atau dosen berikan yang terbaik buat murid mereka agar memproduksi orang-orang pintar. Kalau aparat di sektor kesehatan, tingkatkanlah kesehatan masyarakat. Kalau dia penyuluh pertanian atau urusan kelautan, mari distribusikan keadilan sosial melalui profesi kalian masing-masing. Baru itu, sebagai penikmat pajak yang pertama, apa yang kalian terima itu akan menjadi berkah. Lalu ada juga penyelenggara negara ini yang tidak reguler. Mereka dipilih karena election, karena pemilihan umum. Di tingkat daerah ada DPRD, tingkat 1 dan tingkat 2 ada bupati, wali kota, dan gubernur. Di tingkat pusat ada DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden. Mereka ini adalah pejabat publik yang dipilih melalui mekanisme politik, demokrasi, reguler, 5 tahun sekali. Dan tentu saja, mereka ini juga adalah penikmat pajak yang lebih dulu menikmati dibanding kita masyarakat yang banyak ini. Lalu apakah mereka ini telah melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan bidang mereka masing-masing? Walau alam bisawab. Tapi kalau kita lihat dari fenomena yang ada, betapa banyak rintihan masyarakat, ketidakpuasan masyarakat akan eksistensi leadership dari orang yang dipilih atau terpilih tersebut. Coba, mari kita lihat DPR pusat. Fungsi dari DPR adalah pengawasan. Apa yang terjadi? Bukannya mengawasi. Kita lihat kasus terakhir soal apa yang saat ini sedang disidik oleh KPK. CSR-nya BI dan OJK. Ditilep, dikorup oleh anggota DPR. Ini memalukan. Tentu ini hanya puncak dari gunung es. Kalau based on past performance, betapa banyak dari mereka yang tidak amanah, tersangkut kasus korupsi. Lalu apakah ini salah mereka? Kita sebagai warga negara, sebagai pemilih yang mendudukkan mereka, yang memilih mereka juga harus kontemplasi. Mari kita adakan riset kecil-kecilan. Ingatkah teman-teman siapa yang teman-teman pilih sebagai anggota DPRD, baik tingkat 1, tingkat 2 di wilayah teman-teman di pemilu yang lalu? Siapakah yang teman-teman pilih di tingkat DPR dan DPD pada pemilu yang lalu? Aku yakin tidak banyak dari kita yang ingat. Tapi dalam konteks presiden, kita ingat, karena tidak banyak kontestannya. Artinya apa? Bagaimana mungkin kita akan mengontrol, mengkritisi, memberi masukan, atau menyampaikan aspirasi kepada mereka, sementara kita sendiri yang memilih mereka, lupa. Boro-boro kenal. Memilih saja, kita lupa siapa yang kita pilih. Sehingga tidak ada chemistry. Coba kalau kita pilih si A dan kita ingat salah satu orang yang kita dudukkan tersebut, kita yang milih, dan kita awasi apakah yang dia lakukan sesuai dengan janji-janji yang dia tebar pada saat kampanye. Jika tidak, kita kritisi. Barangkali akan lain halnya. Ada lagi penyelenggara negara yang tidak dipilih, bukan ASN, tapi ditunjuk karena hak prerogatif presiden. Nah, ini juga banyak masalah. Banyak yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya. Ambil contoh Kementerian BUMN, salah satu tugasnya adalah memilih komisaris di BUMN. Betapa banyak
dari komisaris yang dia pilih, Pak Erick Thohir saat ini ya pilih, itu tidak jelas kompetensinya di bidang di mana perusahaan yang dia bertindak sebagai komisaris atau pengawas di sana. Bahkan ada kriminal yang sudah ingkrah putusannya, tetap diangkat menjadi komisaris. Apakah SKCK hanya berlaku untuk rakyat biasa? Mari kita tanya, di mana ditempatkan etika dalam konteks ini? Atau ada contoh pejabat publik lainnya apa yang terjadi di Pati saat ini, yaitu Bupati Sadewo yang sedang menghadapi badai besar protes masyarakatnya. Padahal baru saja terpilih. Ada apa? Ya karena yang tadi itu. Pertama, masyarakat tidak waspada dalam memilih, asal pilih, atau wani piro bisa juga, tapi tidak tahu apa konsekuensi logis jika tidak hati-hati memilih. Apa yang dialami oleh Bupati Pati saat ini, itu bisa menjadi contoh betapa pejabat publik tidak punya empati sama sekali setelah dia terpilih. Tidak menyelami aspirasi yang ada di tengah masyarakat, tidak menyelami kehidupan, beban yang dipikul oleh masyarakat. Menaikkan pajak PBB 250%, 2,5 kali lipat, dan tentu itu membuahkan protes yang luar biasa, dan akhirnya rentetan jejak digital dari sang penguasa diupload oleh masyarakat. Betapa dia waktu dilantik menempatkan diri bak raja dengan kereta kencana. Ini tentu tidak punya sensitivitas. Yang ada adalah proud, kebanggaan, merasa diri orang hebat, merasa diri pejabat, merasa diri jauh dari rakyat. Kereta kencana itu kan simbol dari feodalisme yang kita hapuskan pada saat 17 Agustus 45. Salah satu tujuan yang menghapus feodalisme. Kok malah sekarang dihidup-hidupkan? Apakah beliau meniru panutannya Pak Jokowi yang beberapa kali di Hari Merdeka mempertontonkan Mbak Raja di Raja? Ada jejak digital, bagaimana dia menyawer penyanyi dangdut. Bukan tidak boleh, tapi Boya sebagai pemimpin pandai-pandailah menempatkan diri, karena kita adalah panutan. Dan bagaimana arogannya narasi dia, tidak ada yang bisa mengganggu dia selama pemerintahannya. Boyao difilter narasi-narasi ke publik. Itu kalau sadar bahwa mendapatkan kenikmatan menjadi pejabat publik itu adalah pilihan publik. Mendapatkan kenikmatan menjadi penikmat pajak pertama itu adalah karena pilihan publik. Maka hargai publik, berempatilah dengan penderitaannya, berempatilah dengan keadaannya, dengarkan keluhan mereka, selami hati mereka, belai mereka, sayangi mereka. Bukan petantang petenteng, bak kacang lupa dengan kulitnya. Ada lagi, tadi aku membaca statement dari seorang menteri yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia harus jadi pekerja keras, jangan jadi pengemis yang minta bantuan sosial. Ini juga narasi sumbang dari seorang tokoh politik. Rakyat sudah berdarah-darah, sudah bekerja keras untuk survive. Nggak perlu lagi diajari bagaimana cara rakyat memeras keringat. Soal distribusi bansos segala macam, itu adalah kewajiban negara. Dan itu bukan dari kantong Anda asalnya. Itu dari pajak yang rakyat bayar. Mau orang besar, mau orang kecil, yang namanya pajak tidak langsung, dibayar. Di tingkat pusat, PPN misalnya. Di tingkat daerah, pajak pembangunan 1.
Kalau kita makan di restoran, ada tambahan dari bill yang kita bayar. Dan dari sanalah negara menunaikan kewajibannya untuk mendistribusikan keadilan sosial, termasuk di dalamnya yang membantu masyarakat yang kurang beruntung, masyarakat yang tidak mampu. Dan itu dilakukan oleh penyelenggara negara tentunya. Jadi Tuhan yang ngomong masyarakat harus menjadi pekerja keras, jangan mengemis. Sejatinya Tuhan tidak paham. Masyarakat sudah bekerja keras. Dan kalau ada bantuan sosial kepada yang tidak mampu, itu kewajiban negara. Bukan dari kantong Tuhan, bukan dari kantong kelompok Tuhan, bukan. Itu dari masyarakat. Itulah arti dari distribusi keadilan sosial. Supaya rentang antara si kaya dengan si miskin menyempit. Supaya benteng antara si pintar dengan si katakanlah belum pintar. Itu bisa kita persempit. Atau kita hilangkan temboknya. Jadilah kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah nation. Yang punya mimpi yang sama, yang punya keinginan yang sama, yang punya kehendak yang sama. 80 tahun merdeka. Sampai kapan kita akan menyaksikan negeri ini seperti kehilangan visi besarnya? Kita cenderung mengelompok di kamar-kamar dan kita asik membicarakan dalam kelompok kita. Kita belum lebur sebagai sebuah nation. Apalagi antara mereka-mereka penyelenggara negara merasa mereka adalah penguasa yang bisa menghitam putihkan segalanya, dan para rakyat jelata ini, mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya, yang hanya bisa bergumam, memaki di dalam kelam, berkeluh kesah. 80 tahun merdeka, mari kita menjadi sebuah bangsa. Kita rajut kembali mimpi bersama. Tentu itu bisa terlaksana jika penguasa dan rakyat jelata benar-benar berada dalam satu jalinan yang saling support, saling dukung. Dan itu hanya bisa terjadi jika direction tujuan kita sama. Terakhir aku ingin menutup narasi ini dengan sebuah nyanyian, yaitu Antum Siasah. Nyanyian ini menggambarkan bagaimana secara faktual demokrasi yang saat ini kita jalani. Tentu ini dalam bentuk kritikan untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri yang tak berantar, demokrasi hilang arah, dikemas begitu indah, seakan rakyat yang berdaulat. Kelompok kecil pemimpin siasah, berkongsi dan penimbun rupiah, sedang tentukan arah sejarah dengan stempel pilihan umat. Dari pusat sampai daerah, pemilu hanya seolah-olah pilihan hasil ayat dan pilar, berdasar kroni atau rupiah. Outputnya nyata tanpa celah, suasana negeri makin gundah. Dari ibu kota sampai daerah, beranak pinak keluh dan kesah. Di seberang sana pulau bicara, di sebelah sini laut dibelah. Alam dirusak, kehidupan diperparah, hukum berpihak pada rupiah. Hasil dipecah belah, gaduh domba mencari nafkah, saling tuding dan saling salah, berebut ribut recehan rupiah. Si kecil papa yang nyata lemah, yang keringatnya selalu basah, dibiarkan hidup berdarah-darah, hidup berbuat remah-remah.